Bapaknya dari mana? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Dari Sumatera. Ya, di Bulu. Oh, berapa jam perjalanan Pak ke sini? Oh enggak, kebetulan ada dinas di Jakarta, dari Jakarta langsung ke sini. Oh, Iya. gitu. Berarti aslinya dari Bengkulu. Nah, Oh, oke. Terus Bapak kalau boleh tahu nih Pak, dari kapan mengalami kebotakannya? sekarang 2024, kurang lebih ini masuk tahun ke-7, ke-6 ya, lupa. Udah Mengalami lama. penipisan lagi itu gitu kan. Oh iya. Ini genetik atau mungkin emang karena stres atau apa? Kalau dari datuk, dari baik dari ayah maupun ibu nggak ada itu Mbak. Nggak ada. Nah, Berarti mungkin pola hidup dengan, karena saya dulu sempat pegawai negeri di Jakarta, mungkin faktor lingkungan apa dan pola hidup lah mungkin gitu ya. Oke. Misalnya kalau dia faktor genetik mungkin udah habis kali, udah 7 tahun. Ya, berarti Masih keluarga- agak tipis-tipis lah gitu Mbak. keluarganya nggak ada ya yang Apa? mengalami kebotakan? Enggak. Keluarganya nggak ada. Terus sekarang Bapak taunya Esada dari mana nih? Di YouTube saya lihat-lihat itu. Di YouTube. Iya. Di YouTube-nya Mas Alif. Iya. Alif Esada. Oh iya. Ini dokternya Pak Oh ya? iya. Hai Dokter Dedi. Iya. Bapak asal dari mana Pak Dedi? Dari dulu Mbak. Oke, udah sarapan tadi? Udah tadi di hotel tadi. Saya mau jelasin terkait prosedurnya. Nanti dijelaskan di atas. Ini Bapak mau istirahat di sini, mau toilet dulu atau mau langsung ke atas? Langsung atas. Langsung ke atas. Oke, ya. Tanam rambut ini ada beberapa proses. Ya. Nah, proses pertamanya yaitu proses sebelum operasi. Nah, untuk proses sebelum operasi itu nanti kita cek dulu tanda vitalnya Bapak, yaitu medical check up. Nanti juga kita ada pengecekan darah. Nah, untuk pengecekan darah itu tujuannya untuk menjaga kontak safety. Artinya untuk menjaga terjadi transmisi infeksi antara saya dan Bapak atau Bapak ke saya. Nah, terus nanti yang dicek itu ada hepatitis B, C, HIV sama sifilis. Nanti Bapak bersedia? Oke, setelah itu Cuman kelihatan tadi saya agak kurang tidur, karena Oke. bisa kan pengalaman ini. tegang ya. Ya, satu tuh kan ya kayak gitu lagi, kira akhirnya buka-buka YouTube Mas Alim aja gitu kan. Berarti udah sempat cari tahu terkait gimana prosedurnya ya. Oke, nanti prosedurnya juga agak cukup lama. Nah, setelah kita cek darah, hasilnya sudah keluar, baru kita lakukan pencukuran di kepala. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses operasi. Nah, di proses operasi ini pertama kita ambil dulu area bagian donor di belakang. Setelah donor terkumpul, baru kita membuat hairline di depan. Nah, setelah itu baru kita lakukan pemasangan dari folikel rambut tersebut. Nah, untuk waktu berapa lama, mulai dari 5 hingga 12 jam. Itu tergantung seberapa luas kebotakannya yang Bapak punya. Nanti setelah itu sudah selesai, saya kasih obat recovery dan bantal yang bisa dibawa pulang, dibawa ke hotel. Nah, besoknya baru istirahat full full bed rest. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, nanti juga saya juga mau tanya kalau misalnya Bapak ada riwayat alergi makanan atau obat-obatan? Untuk saat ini enggak. Ada ya. Ini agak lebih tegang ya. Coba kali operasi. Gitu kan. Nggak apa-apa. Terus saya kan pulangnya kan hari Minggu Mbak. Saya udah bilang dengan Mas Dery adminnya, karena di sana saya kerja lagi Mas, bilangin kan. Gimana? Bisa nggak? Oh bisa Pak katanya. Beberapanya di hari Sabtu sore atau Besok Sabtu. besok malam atau sore silakan. Cuman paginya silakan istirahat dulu. Kan ini kan kemungkinan selesainya sore, capek. Jadi silakan istirahat dulu. Nah, setelah itu udah sih. Bapak udah tahu apa aja pantangannya? Baru malam tadi aku bukain di YouTube-nya Mas Alim itu kan. Apa aja boleh? Satu, dia selama 6 bulan itu nggak boleh merokok, kemudian nggak boleh pakai topi, pakai peci, pakai baret, terus selama 10 hari pakai baju apa? Kemeja. Gitu, pakai kancing, kemudian apa lagi ya? Minum alkohol, kemudian karena saya udah berkeluarga, jadi selama setelah ini
3 hari tidak boleh melakukan hubungan badan kayak gitu ya. Kalau 10 ya pantangannya itu ya. Banyak ya. Dan lihat di situ sih malam tadi. Terus yang lain kayak nggak boleh berenang dulu. Oh iya atau betul. misalnya Olahraga yang berat gitu ya iya. Mbak ya. Terus kena cahaya matahari yang terlalu sering, misalnya berkeringat tuh bagian atasnya, Iya. itu cepet-cepet ke dalam ruangan. Oh gitu ya. Terus angin yang terlalu kencang, Oh, gitu. misalnya ke pantai, Iya. terus anginnya kencang. Izin Pak sebelumnya karena kami kan di Bengkulu ini kan mayoritasnya kan Muslim. Mm-mm. Kemudian setiap apel, ada acara pagi kan kami kan apelnya kan Senin sampai Jumat tuh. Mm-mm. Untuk laki-lakinya kan diwajibkan memakai peci. Mm-mm. Dimulai dari itu kan selama apel aja, setelah apel tuh enggak sih sehabis itu. Oke, nggak apa, yang penting pecinya itu size-nya lebih besar. Oh lebih besar ya, supaya nggak kesenggol itu aja ya. Itu yang dikhawatirkan, takutnya saat pencopotan peci itu ada folikel yang udah ditanam tuh lepas. Oh iya, dia karena masih belum nyatu, belum ya. gitu. Tapi Itu mulai sih hari fungsinya Senin, sebenarnya ya Mbak ya. mulai hari Senin udah harus pakai. Nah, karena hari Senin kan udah mulai kerja lagi. Ya tapi mungkin bisa lah, mungkin nggak usah apel dulu kan, ada lah kita rasa gitu. Tapi kan nggak mungkin tiap hari nggak apel kan Pak. Kalau bisa sih dicari yang size lebih besar, karena takutnya kesenggol, terutama yang bagian depan. Oh yang hairline itu ya Mbak. Betul. Gitu, saat diangkat ketarik. Kalau udah ditarik, Soalnya agak awal juga ini kenapa ini apa ini katanya masuk kantor. berarti izinnya cuti Enggak, karena karena kan Rabu Kamis Jumat kan terhitung surat tugas nih. Sabtu Minggu kan memang proyek kan, memang nggak ada jam kerja ya udah nyambil aja Senin ngantor lagi gitu. Oke. Ini ada form, Bapak boleh baca dulu. Nanti di setiap lembarnya di ujung ada harus tanda tangani. Oh, di parok tanda tangan. Iya, silakan. Terus nanti di akhir di sini ditulis tanam rambut dan identitas Bapak serta tanda tangan. Oke. Pak, tapi nanti nggak di apa? Upload. Nggak di-upload nggak? Ya? Nanti sih boleh, nanti Bapak request boleh upload di Blur atau tidak di-upload sama Oh, sekali. nggak di-upload aja deh, cuman untuk dokumentasi aku ada nanti kan sebelum sesudah. Nanti sama videografer. Tadi udah saya bilang mungkin masuk tahun ke-6 atau tahun ke-7 kayak gitu. Ada genetik keturunan? Nggak ada. Kenapa pakai serum ya? Pakai minum sindir betul. Ya cuman kayak gitu-gitu lah kan. Oh. Nanti akan tumbuh lagi rambutnya Ya, itu. saya lihat tumbuh lagi nggak ya? Ya, Cuman kalau misalnya Bapak pas cukur yang pelontos botak, itu akan ada bekas sedikit gitu. Tapi bukan bekasnya scar atau keloid ya. Oh, Cuman ya, bekas itu enggak kan? cuman kayak ada ceplakannya aja gitu. Tapi nggak ada scar atau keloid. Cuman akan kalau misalnya dicukur habis kelihatan. Tapi kalau misalnya saat Itu tumbuh, selama berapa lama? apa itu? Nampak bekas dicukur gitu. Maksudnya kalau kita udah ambil tuh, nah itu donornya gitu kan? Nah kalau misalnya rambutnya sudah tumbuh itu nggak kelihatan. Cuma memang kalau misalnya Bapak cukur habis gitu, itu akan di kulitnya tampak kelihatan sedikit. Oh gitu. Tapi bukan yang scar atau keloid gitu. Iya. Cuman lebih warna kulitnya agak berbeda aja dari kulit yang lain. Tapi pas rambutnya tumbuh lagi ketutup kan Mbak? Betul. Nanti ada satu tim kita yang tanam rambut, dia saat ini lagi cukur, nanti bisa saya tunjukin gimana gitu. bekasnya. Oh iya. Kamis kemarin? Bukan. Kamis Minggu lalu. Minggu lalu. Masih bekas ini ya? Ini. Yang minum sama milk finasteride ya? Iya betul. Tapi finasteride udah lama. Finasteride yang pil itu kan Mas? Berapa miligram pakainya? 0,5 Mbak. Tapi udah lama bener, jadi pakai takut ada efek sampingnya kan. Jadi aku pakai yang obat luar seperti minoxidil aja. Dari mana Mas? Dari Bengkulu. Oh Bengkulu. Iya. Karena kebetulan ada dinas kan di Jakarta, langsung dari sini aku di itu di YouTube-nya Mas Alif itu kan. Oh, ini Mbak. Coba tarik nafas, hembuskan.
Jangan dilihat, Mbak. Ya udah dilihat sana jadi kapan? Ya, jangan dilihat. Lihat ke sana aja.